Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara penonton dimanapun Anda berada, TVRI Stasiun Aceh kembali hadir bersama Anda sore ini, di mana kami akan mengadakan perbincangan talk show kita dalam sudut pandang Islam dan akan mengangkat tema bencana dalam sudut pandang agama. Dan dialog ini merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Aceh di Subkomintel, DRRA UNDP, serta didukung oleh Multi Donor Fund. Dan saudara penonton, perlu juga kami ingatkan kepada Anda, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti bisa menghubungi pesawat telepon 0651411773. Saudara penonton, seringkali bencana yang melanda di muka bumi ini merupakan azab dan kemurkaan dari Sang Pencipta Allah. Padahal sebenarnya tanpa disadari, bencana yang terjadi di muka bumi ini merupakan dari tangan-tangan dan perbuatan dari manusia sendiri. Nah, selaku umat muslim dan warga Aceh, bagaimana seharusnya sikap dan perilaku kita terhadap bencana-bencana yang terjadi di muka bumi ini? Dan baiklah, saudara penonton, telah hadir bersama saya. Bersama saya telah hadir di samping saya seorang cendekiawan muslim, Bapak Dr. Haji Sukri Yusuf MA. Assalamualaikum Pak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya di sebelah beliau Bapak Profesor Dr. Azman Ismail MA, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Azman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya tidak asing lagi di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. Muslim Ibrahim MA, Ketua MPU Aceh. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat Pak semuanya Pak. Ya. Dan saudara penonton, kami ingatkan sekali lagi, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti bisa langsung menghubungi pesawat telepon 0651411773. Baik, saya langsung pertama ke Pak Sukri dulu nih Pak Sukri. Masyarakat sering menganggap Pak, bencana-bencana yang terjadi apalagi akhir-akhir ini sering sekali melanda bumi Indonesia sendiri dan Aceh sendiri Pak, yang sudah pernah melanda tsunami seperti waktu itu. Konotasi masyarakat menganggap bahwa itu merupakan azab ataupun kemurkaan Allah. Dalam sudut pandang Islam, Bapak menilai apakah ini sebuah azab yang diberikan oleh Allah? Ataukah memang ini merupakan salah satu faktor-faktor bencana alam ataupun fenomena-fenomena alam yang memang sudah sepantasnya terjadi, apalagi sudah ribuan tahun bumi ini ada nih Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan juga terima kasih atas kesempatan yang pertama diberikan. Sebetulnya ada guru-guru besar ini, profesor-profesor di samping saya ini. Jadi yang pertama, saya setelah melihat ya atau mengamati isi-isi kandungan Al-Quran atau ajaran Islam, hadis juga tentang yang menyangkut tentang bencana, bahwa saya bisa menyimpulkan, ini kesimpulan saya pribadi barangkali, bahwa bencana itu bisa kita kategorikan kepada 3 macam gitu. Jadi ada 3 model gitu bencana. Yang pertama, kalau kita boleh katakan bahwa bencana pertama itu bentuknya atau sifatnya itu ujian. Ya, atau cobaan Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak ayat-ayat Allah memang sengaja menguji, di antaranya seperti walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarati wabasyyiris sabirin. Jadi sengaja kami akan uji, kami akan coba gitu kalian itu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan sebagainya. Ini memang diuji. Kemudian juga kalau kita lihat dalam hadis-hadis juga begitu. Hadis, di antara hadis Rasulullah SAW menyatakan, Innallah idha habba abdan ibtalahum. Innallah idha habba qauman ibtalahum. Jadi Allah jika menyintai atau menyukai seseorang, itu akan menguji, akan mencoba. Jadi ini bentuk dari ujian Tuhan. Ini secara singkat begitu. Kemudian kalau kita lihat yang kedua itu lebih kepada siksaan. Ya, yang kedua ini kalau kita lihat memang siksaan setelah Allah memperingati suatu kaum untuk beriman, untuk patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebajikan, ternyata mereka bermaksiat. Akhirnya Allah menurunkan menurunkan siksaan ini. Dan ini bisa kita lihat umpamanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Jadi ketika kami ingin menghancurkan suatu negeri, kata Allah, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah, tokoh-tokohnya, orang-orang hebat, pemuka-pemukanya, untuk berbuat baik. Fafasaku, akan tetapi mereka ingkar, mereka
berbuat maksiat, mereka berbuat jahat. Fahaqqa 'alaihal qaulu, lalu berhaklah atas negeri itu takdir kami atau perkataan kami, lalu kami hancurkan sehancur-hancurnya. Ini kan bagian dari siksaan, dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran, seperti dikatakan fa'amtarna 'alaihim matara, kami turuni kepada mereka itu hujan, fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin, ditimpa mereka dengan musibah gempa gitu, lalu mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan sampai ke dalam rumah-rumah mereka. Ini bagian dari siksaan. Kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun, betapa banyak negeri-negeri yang telah kami hancurkan, kami binasakan, tiba-tiba datang bencana kami di malam hari sedang mereka tertidur atau sedang mereka istirahat di siang hari. Ini bagian dari bencana dan peringatan-peringatan Allah, bagian dari siksaan Allah yang diturunkan kepada umat-umat yang ingkar, baik dia umat Islam atau umat non-Muslim gitu. Kemudian yang ketiga saya katakan barangkali ini murni bencana. Murni bencana begini, maksudnya Allah itu sudah menundukkan bumi ini, seperti dalam firman alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri bi amrih wa yumsikus sama an taqa 'alal ardi bi idni. Jadi kira-kira Allah menyatakan kepada kita, tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah telah menundukkan bumi, segala apa yang ada di bumi, bahtera-bahtera ditundukkan dengan perintahnya, kemudian langit dipegang dari jatuh ke bumi, itu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditundukkan bumi, wasakhkhara lakumul bahra litakulu minhu lahman tariya. Jadi laut-lautan juga ditundukkan untuk manusia agar kamu dapat makan daging yang segar. Kemudian wasakhkhara lakumul anhar wasakhkhara lakumul fulka litajri bi amri. Jadi ditundukkan laut-laut, ditundukkan sungai-sungai, ditundukkan bahtera-bahtera bisa berlayar di atas laut itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ditundukkan, dikendalikan untuk demi kepentingan manusia, demi berkhidmah dan demi kehidupan, memudahkan kehidupan manusia. Tapi manusia harus tahu bahwa itu memang pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak merasakan bahwa mereka mampu mengatur itu semuanya. Air diciptakan untuk manusia, laut diciptakan untuk manusia. Jadi jangan sampai berpikir manusia ini dia mampu mengatur laut, bahtera, dia bisa menjalankan di atas laut dengan kehendaknya sendiri, tidak akan tenggelam. Tapi akhirnya karena ini memang urusan Allah, tidak mampu dikendalikan oleh manusia, air bisa jadi banjir, angin bisa jadi topan, laut bisa jadi tsunami, gunung bisa mengeluarkan api dari perutnya dan sebagainya. Ini untuk menandakan bahwa memang itu kekuasaan Allah dan hanya Allah yang mampu melakukan itu murni semua. Bencana, murni bencana. Tetap ada kategori murni bencana. Ya. Pak, sebentar Pak ya, ke Pak Asman dulu Pak. Pak Asman, kalau kita melihat dalam Islam kita boleh nggak percaya adanya takdir? Mungkin sebagian orang menilai bahwa itu merupakan katakanlah